Apa kabar saudara sahabatku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Dr. James Alan Darmo. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan cuplikan video dari rapat dengar pendapat umum antara Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu atau PDIB dengan Komisi 9 DPR RI tentang revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Slide. Kenapa perlu direvisi? Ini dulu yang paling penting. Alasannya karena ini produk tahun 2004. Sudah kurang lebih 18 tahun yang lalu. Itu salah ketik 18 tahun yang lalu. Jadi sudah menurut saya kurang sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran saat ini. Termasuk juga dengan pendapat masyarakat tentang pelayanan kedokteran. Karena masyarakat sudah mau pelayanan yang lebih maju. Dan masih banyak ada pasal-pasal yang justru bukan untuk memajukan pelayanan kedokteran di Indonesia, justru dalam tanda petik menghambat. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan banyak sekali kesulitan dalam menerapkan atau melaksanakan program-program mereka dalam hal pelayanan kedokteran di seluruh Indonesia. Karena ada beberapa pasal di Undang-Undang Praktek Kedokteran ini yang membuat sulit mereka untuk secepatnya itu melaksanakan program mereka. Slide. Nah, oleh karena itu undang-undang ini juga perlu bersinergi atau ada harmonisasi dengan undang-undang yang lain yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan. Misalnya undang-undang pendidikan kedokteran yang tentu saja sementara proses juga untuk direvisi. Ada juga undang-undang tenaga kesehatan dan undang-undang cipta kerja yang di dalamnya juga ada terkait dengan bagaimana praktik dokter. Nah, oleh karena itu maka kami dari PDIB itu sangat setuju untuk dilakukan perubahan atau perbaikan dalam konteks secara konstruktif. Jadi jangan ada yang menghalang-halangi atau tidak sependapat. Dan seolah-olah revisi ini mau dalam tanda petik mendegradasi atau malah membuat undang-undang praktek kedokteran ini lebih jelek. Tidak. Justru revisi itu bertujuan untuk memperbaiki, untuk membuat lebih baik lagi. Jadi revisi itu adalah suatu hal yang menurut saya justru diperlukan pada produk undang-undang yang sudah 18 tahun usianya. Slide. Nah, ini beberapa pasal. Slide lanjut. Saat ini di pasal 1 angka 12 itu yang jadi perdebatan adalah di situ tertulis organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia dan untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. Slide. Nah, dalam pasal 1 ini tiba-tiba muncul organisasi profesi langsung dengan nama organisasinya. Tidak ada definisi operasional apa dulu itu organisasi profesi. Harus dijabarkan organisasi profesi dulu, baru dicantumkan nama organisasi. Tetapi menurut saya dalam undang-undang agak aneh kalau nama organisasi itu langsung ditulis. Biasanya undang-undang itu mengacu secara umum. Jadi dia hanya menyatakan bahwa organisasi profesi dokter itu apa. Misalnya, organisasi profesi dokter itu adalah perkumpulan para dokter yang telah diakui oleh negara dan organisasinya telah diakui oleh negara juga. Jadi organisasi profesi ini ada dua yang paling penting. Keanggotaannya sudah diakui oleh pemerintah atau negara dan organisasinya sudah diakui oleh pemerintah atau negara. Nah, anggota yang diakui oleh negara sebagai dokter yaitu sudah terdaftar di KKI dan sudah memiliki surat tanda register STR. Itu pada pasal di bawahnya itu menyatakan jelas untuk diakui negara harus memiliki STR untuk seorang dokter karena tidak semua dokter itu melakukan praktek kedokteran. Yang kedua, organisasinya harus diakui negara. Nah, menurut peraturan perundang-undangan,
organisasi yang telah diakui oleh negara apabila telah diterbitkan SK Kemenkumham, yaitu SK sebagai perkumpulan. Jadi organisasi profesi itu mengacu kepada organisasi dan anggotanya telah diakui oleh pemerintah, oleh negara. Kalau kedokteran di mana sudah memiliki STR untuk anggotanya dan SK Kemenkumham untuk organisasinya. Nah, apabila negara menerbitkan atau mengakui, atau pemerintah mengakui organisasi profesi dokter itu ternyata lebih dari satu, ya kita harus terima. Karena pemerintah lah yang berhak untuk menentukan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali, salam sehat.